Tiba-tiba, setelah aku perlihatkan semua tubuhku, suamiku dengan sigap membuka pakaian sholatku dan membopongku ke kamar mandi. Aku heran kenapa suamiku malah menggendongku ke kamar mandi, kan ada kamar tidur. Ini adalah kisah pertama dengan suamiku setelah sekian malam gagal malam pertama pernikahanku. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Suasana kamar terasa hening. Hanya terdengar detak jam dinding yang entah kenapa terasa makin keras malam itu. Kami duduk berdua di tepi ranjang, saling mencuri pandang, namun sama-sama canggung untuk memulai percakapan. Malam pertama ini terasa seperti babak baru dalam hidup, tapi juga penuh pertanyaan yang menggantung di udara. Dia, pasangan hidupku yang kini resmi menjadi suamiku, terlihat sama gugupnya. Sesekali dia meremas tangannya sendiri, mungkin mencoba mengalihkan rasa grogi yang tak kalah hebat dari yang kurasakan. Aku menghela napas lagi. Kali ini mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana. Malam pertama ini sangat-sangat membuatku tegang. Aku nggak nyangka. Ya, akhirnya kita sampai di sini. Memandangmu aku memulai. Suaraku terdengar pelan di antara keheningan. Dia menoleh, tersenyum tipis, lalu mengangguk. Iya, aku juga. Jawabnya singkat. Kemudian, dia menatapku lebih lama, seolah mencari keberanian untuk bicara lebih banyak. Mungkin ini terasa aneh, tapi aku yakin kita akan melewati ini bersama-sama. Aku pengen kita nyaman satu sama lain. Gak perlu buru-buru. Kata-katanya membuatku lega. Aku mengangguk, merasa lebih tenang. Tak ada tekanan, tak ada tuntutan. Hanya kami berdua yang sedang belajar menyesuaikan diri dengan malam pertama bersamanya ini. Malam itu, kami lebih banyak berbicara tentang perasaan masing-masing, tentang harapan ke depan, bahkan tentang hal-hal kecil yang dulu tak sempat dibahas selama masa pacaran. Tawa pelan mulai terdengar di antara obrolan, dan rasa canggung itu perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan. Malam pertama kami mungkin tidak sempurna seperti di film atau cerita romantis. Tapi malam itu terasa nyata. Kami berdua sama-sama belajar bahwa kenyamanan dan kejujuran adalah kunci untuk memulai perjalanan panjang ini bersama. Aku terbangun dengan cahaya matahari yang menerobos tirai kamar. Karena tadi malam, gagal belum belah duren sama suami. Sejenak aku lupa di mana aku berada. Sampai melihat cincin di jariku, dan mendengar suara langkah kaki pelan di luar kamar. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar sudah menikah. Dan ini pagi pertamaku sebagai seorang istri. Aku menggeser selimut, merasa sedikit gugup. Bagaimana rasanya berbagi rumah, berbagi rutinitas, dan berbagi hidup dengan seseorang? Semua ini masih baru bagiku. Dari kamar, aku bisa mencium aroma kopi yang samar-samar menguar. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri. Oke, ini saatnya menyesuaikan diri, pikirku. Ketika aku keluar kamar, dia, suamiku, terlihat sibuk di dapur. Dia mengenakan kaos santai dan celana pendek, tampak berbeda dari pengantin gagah yang kulihat kemarin. Tapi justru, itu membuatku tersenyum. Aku melihat sisi lain darinya yang mungkin akan sering kulihat ke depan. Kamu udah bangun, katanya sambil menoleh. Sedikit salah tingkah. Aku coba bikin kopi, tapi ya, mungkin nggak seenak kalau kamu yang bikin. Dia menggaruk kepala, terlihat gugup melihat aku bangun dari tidur yang hanya memakai pakaian ketat. Aku tertawa kecil. Kamu bangun lebih dulu dari aku ya? Tumben banget candaku, mencoba mencairkan suasana. Aku mendekat, melihat meja yang sudah diisi dengan 2 cangkir kopi dan sepotong roti bakar yang tampak sederhana tapi manis. Pagi itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah kebahagiaan kecil dari perhatian-perhatian sederhana. Kami duduk berdua di meja makan kecil itu, berbicara tentang rencana hari ini. Meski masih ada rasa canggung, kami mencoba menikmati momen ini. Aku mulai menyadari bahwa penyesuaian diri hidup serumah bukan soal langsung merasa nyaman, tapi perlahan membangun kebiasaan bersama. Hal-hal kecil seperti berbagi tugas pagi, berbicara tentang siapa yang akan mencuci piring, atau sekadar tertawa saat kopi tumpah di meja,
Semuanya adalah bagian dari perjalanan ini. Setelah sarapan, aku mulai membereskan kamar, sementara dia sibuk dengan hal-hal lain. Aku menyadari bahwa hidup serumah bukan hanya tentang berbagi ruang fisik, tapi juga berbagi tanggung jawab. Kami mulai berbicara tentang hal-hal praktis, seperti siapa yang akan mengurus laundry, atau kapan waktu terbaik untuk belanja bahan makanan. Kalau kamu capek, aku bisa bantu masak nanti malam, katanya sambil tersenyum dan sambil memelukku erat. Sedikit meremas-remas dadaku, dan aku merasa keenakan. Aku merasa lega mendengar itu. Ini bukan hanya tentang aku yang harus menyesuaikan diri, tapi kami berdua yang saling menyesuaikan. Malam itu, kami duduk di ruang tamu, menonton film sembari makan camilan yang kami beli bersama tadi sore. Aku merasa lebih rileks. Hari pertama hidup serumah ternyata tidak seberat yang kubayangkan. Ada tantangan kecil, tapi juga banyak momen manis yang membuatku yakin bahwa kami bisa melewati ini bersama. Tiba-tiba suamiku mengelus-elus leherku dari belakang. Sambil memeras dadaku lagi, aku pasrah keenakan. Malam kedua pun tiba. Setelah seharian beraktivitas bersama, membersihkan rumah, berbagi cerita, dan menyesuaikan diri sebagai pasangan suami istri, kini kami kembali ke kamar. Ruang itu terasa seperti tempat khusus untuk memahami satu sama lain lebih mendalam, tetapi juga membawa ketegangan yang sulit dijelaskan. Sesekali aku penasaran punya suamiku besar atau kecil. Masih dibuat penasaran karena malam pertamaku kemarin gagal membuka sampai dalam. Aku duduk di tepi ranjang, memainkan ujung selimut sambil menundukkan kepala. Sesekali memandangi bagian tubuh suamiku yang kekar, aku berpikiran, pasti punyanya suamiku besar. Rasanya ada banyak pikiran yang berputar di kepalaku. Apakah aku sudah menjadi istri yang baik? Apakah aku cukup paham apa yang dia inginkan? Bagaimana kalau aku malah membuat suasana jadi canggung lagi? Pikirku dalam hati. Seolah membaca pikiranku, dia perlahan mendekat. "Kamu kok kelihatannya tegang banget?" katanya sambil duduk di sampingku. Suaranya terdengar lembut, membuatku merasa sedikit lebih nyaman. Aku juga, kok, gak apa-apa kalau kita masih merasa canggung. Kita nggak harus buru-buru kan? Lanjutnya sambil tersenyum kecil. Dan hatiku menjadi berdebar-debar setelah memandangi bagian bawah pusaran suamiku. Aku menoleh padanya, akhirnya tersenyum juga. Kata-katanya membuatku sedikit lega. "Iya, mungkin aku terlalu banyak berpikir," jawabku pelan. Dia mengangguk. Aku juga merasa seperti itu, tapi aku yakin selama kita terus saling bicara dan mencoba, semuanya akan terasa lebih mudah. Aku mulai penasaran yang ada di balik celanamu, Mas. Ketegangan perlahan berubah menjadi kehangatan. Karena kita saling peluk. Saat itu aku belum berani mengutarakan dalam pikiranku yang ingin dibuka seluruh bajuku. Kami berbicara lebih banyak malam itu, tentang apa yang ada di pikiran masing-masing, tentang hal-hal kecil yang membuat kami khawatir, dan bahkan tentang rencana ke depan. Aku sadar bahwa kunci dari hubungan yang nyaman adalah komunikasi yang jujur dan saling mendengarkan. Kami memutuskan untuk tidak menekan diri sendiri. Malam kedua ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling memahami. Tanpa kami sadari, tawa kecil mulai terdengar di antara percakapan kami. Dan malam yang awalnya terasa tegang, berubah menjadi malam yang hangat dan penuh pengertian. Sesekali aku bilang kepada suamiku, "Mas, aku pengen." Mendengar itu, suamiku masih belum yakin untuk memperlihatkan seluruh tubuhnya kepadaku, entah karena apa. Malam kedua kami gagal lagi membuat cinta bersama suamiku. Mungkin besoknya lagi, aku harap paginya, aku terbangun dengan suasana yang lebih tenang pagi itu. Matahari yang hangat menyelinap masuk melalui celah tirai. Dan aku bisa mendengar suara burung di luar jendela. Rasanya berbeda, ada semacam kenyamanan yang mulai terasa. Mungkin karena aku mulai terbiasa dengan rutinitas kecil bersama suamiku. Ketika aku keluar kamar, dia sudah lebih dulu di dapur, mencoba membuat sarapan. Kali ini, tidak ada kopi tumpah atau roti yang gosong seperti pagi sebelumnya. Dia melirik ke arahku dan tersenyum melihat aku yang hanya memakai celana dalam.
Aku sengaja supaya dia ingin membukaku lebih dalam. Pagi, istri cantik. Aku bikin telur dadar, gak sebagus buatan kamu sih. Tapi aku coba, katanya sambil terkekeh. Aku tertawa kecil. Kemudian mendekat untuk membantunya. Kami mulai berbagi tugas kecil di dapur. Seperti pasangan yang sudah lama hidup bersama. Ada perasaan hangat yang perlahan tumbuh, bahwa kami semakin saling mengenal, semakin saling nyaman. Setelah sarapan, kami beres-beres rumah sebentar. Walaupun sederhana, rutinitas ini membuatku merasa lebih terhubung dengannya. Aku mulai menikmati hari baru ini. Meskipun masih banyak hal yang harus kami pelajari bersama, siangnya, dia mengajakku keluar untuk makan siang. Aku tahu tempat bagus yang ada pemandangan keren. Kamu pasti suka, katanya sambil tersenyum penuh semangat. Aku mengangguk, merasa senang karena dia berinisiatif merencanakan sesuatu untuk kami. Kami tiba di sebuah restoran kecil yang terletak di pinggir kota. Restoran itu memiliki jendela besar yang menghadap langsung ke pemandangan alam bukit hijau yang terbentang luas dengan langit biru yang jernih. Pemandangan itu membuatku terdiam sejenak, merasa damai hanya dengan melihatnya. Kami memilih meja di dekat jendela. Dia memesan makanan favoritnya, sementara aku mencoba menu baru yang terdengar menarik. Saat makanan disajikan, kami mulai berbicara tentang hal-hal kecil seperti bagaimana dia menemukan restoran ini, tentang pengalaman lucu selama masa pacaran, bahkan tentang mimpi-mimpi kami di masa depan. Aku senang bisa makan siang di sini sama kamu, katanya tiba-tiba. Suaranya tulus. Aku tahu kita masih belajar banyak hal, tapi aku yakin kita bisa jadi tim yang hebat. Aku tersenyum mendengar itu. Aku juga. Terima kasih sudah ngajak aku ke sini. Ini tempat yang indah, dan kamu bikin semuanya terasa lebih indah lagi, jawabku jujur. Kami melanjutkan makan sambil menikmati pemandangan di luar jendela. Angin sepoi-sepoi yang masuk melalui celah pintu restoran membuat suasana semakin nyaman. Aku merasa bahwa hari itu adalah salah satu momen kecil yang akan selalu kuingat di mana aku benar-benar merasa bersyukur atas kehidupan baru yang aku jalani bersamanya. Setelah makan siang, kami berjalan jalan sebentar di sekitar restoran, menikmati udara segar dan pemandangan alam. Dia menggenggam tanganku, dan aku merasa bahwa kami semakin dekat, tidak hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai teman sejati yang saling mendukung. Setelah pulang dari restoran, kami tiba di rumah dengan perasaan ringan dan bahagia. Suasana siang yang menyenangkan terus terbawa hingga sore hari. Langit di luar mulai berubah warna, dari biru cerah menjadi oranye keemasan yang lembut, tanda bahwa matahari perlahan-lahan akan tenggelam. Cahaya sore itu terasa hangat, seperti menyelimuti kami dengan ketenangan. Ayo, kita keluar sebentar, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, sedikit terkejut tapi penasaran. Mumpung langitnya bagus, kita bisa duduk di luar, lanjutnya sambil tersenyum. Aku mengangguk setuju. Kami mengambil tikar kecil dan berjalan keluar menuju halaman kecil di belakang rumah. Di sana, kami duduk berdampingan, menikmati sore yang sangat indah. Cahaya matahari senja menyinari wajah kami dengan lembut, menciptakan bayangan panjang di tanah. Aku bersandar di bahunya, merasa nyaman dengan keheningan ini. Tidak ada suara bising, hanya kicauan burung yang kembali ke sarang dan angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulitku. Sore itu terasa seperti momen yang sempurna, tanpa perlu kata-kata yang berlebihan. Aku nggak nyangka, ya, kita udah sejauh ini. Aku memulai memecah keheningan. Kayaknya baru kemarin aku masih sibuk mikirin pernikahan ini bakal gimana. Tapi sekarang, aku merasa semuanya pas. Dia menoleh, menatapku dengan mata yang penuh perhatian. Aku juga merasa seperti itu. Rasanya kita sedang menemukan ritme kita sendiri ya. Gak harus sempurna, tapi kita saling belajar. Aku tersenyum mendengar itu. Iya, dan aku senang bisa belajar semuanya sama kamu. Dia menggenggam tanganku, lalu mengarahkan pandangannya ke langit. Lihat deh, langitnya indah banget, katanya sambil menunjuk ke arah matahari yang hampir tenggelam. Warna oranye dan merah muda bercampur di langit, menciptakan gradasi warna yang menakjubkan.
Kami berdua terpaku, menikmati pemandangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu terasa berjalan lambat. Aku menyadari bahwa momen-momen sederhana seperti ini adalah hal yang paling berharga. Tak perlu kemewahan atau rencana besar. Hanya duduk berdua, berbagi cerita, dan menikmati keindahan alam sudah cukup untuk membuatku merasa utuh. Dia kemudian berkata, "Aku ingin kita sering begini, gak harus ngapa-ngapain, cuman menikmati waktu bareng." Rasanya bikin aku makin bersyukur punya kamu di hidupku. Aku tersenyum lebar mendengar itu. Aku juga merasa begitu. Kadang, kebahagiaan memang ada di hal-hal kecil kayak gini. Ya, malam mulai merangkak naik, menggantikan cahaya senja yang perlahan memudar. Tapi di hatiku, kehangatan sore itu tetap terasa. Aku tahu bahwa kami sedang membangun fondasi hubungan kami, sedikit demi sedikit, dengan momen-momen kecil seperti ini. Malam ketiga tiba. Setelah hari yang panjang penuh kebahagiaan berbagi cerita, menikmati makan siang di restoran, dan menikmati senja bersama aku dan suamiku, kembali ke kamar. Rasanya, kami sudah mulai menyesuaikan diri dengan ritme baru sebagai pasangan suami istri. Namun, ada sesuatu di malam ini yang terasa berbeda. Aku ingin malam ini menjadi momen di mana kami semakin dekat, semakin saling memahami, dan semakin merasa nyaman satu sama lain. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatapnya yang sedang membereskan sesuatu di meja. "Kamu capek nggak?" tanyaku sambil tersenyum. Dia menoleh dan menggeleng pelan, lalu mendekatiku. "Enggak terlalu. Aku malah senang banget hari ini. Rasanya menyenangkan bisa menghabiskan waktu sama kamu," katanya sambil duduk di sebelahku. Senyumnya tulus, dan aku merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku menghela napas lega. "Aku juga merasa begitu. Aku senang kita mulai terbiasa dengan hari-hari baru ini," jawabku. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku ingin lebih dari sekadar berbagi cerita. Aku ingin hubungan kami semakin erat, semakin penuh kehangatan. Karena punyaku gatal, tidak sabar pengen diihi-ihi suamiku. Aku menggenggam tangannya perlahan, lalu menatap matanya. "Aku tahu semua ini masih baru buat kita, tapi aku ingin kita terus mencoba saling memahami. Aku ingin kita bisa lebih terbuka, lebih dekat, dan lebih nyaman satu sama lain," kataku dengan suara pelan. Kata-kataku keluar dengan penuh kejujuran. Karena aku ingin hubungan ini berjalan dengan tulus. Tapi suamiku masih belum paham dengan raut wajahku yang selama ini aku pendam. Karena aku pengen banget dibuka semua bajuku. Dia tersenyum hangat, menggenggam tanganku lebih erat. "Aku juga merasa seperti itu. Aku tahu mungkin kita masih belajar, tapi aku percaya kita bisa melalui semuanya bersama," katanya. Kata-katanya membuatku merasa tenang, bahwa aku tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kami berdua adalah tim. Malam itu, kami berbicara lebih dalam daripada malam-malam sebelumnya. Tentang harapan kami, tentang apa yang membuat kami gugup, dan tentang hal-hal yang ingin kami lakukan bersama di masa depan. Aku merasa bahwa hubungan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kemauan untuk saling mendengar, saling mendukung, dan saling memberikan kehangatan. Aku merasa malam ketiga ini gagal lagi, karena suamiku masih belum berani buka semua bajuku. Tak ada tekanan malam itu. Kami hanya menikmati waktu bersama di kamar dengan berbicara, tertawa, dan saling berbagi cerita. Aku menyadari bahwa keintiman tidak selalu harus terburu-buru atau penuh tekanan. Keintiman adalah tentang kebersamaan, tentang hadir sepenuh hati untuk satu sama lain. Ketika akhirnya kami berbaring di tempat tidur, aku merasa lebih dekat dengannya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Dia mengusap rambutku perlahan, sambil berkata, "Aku bersyukur punya kamu di hidupku. Aku akan terus belajar jadi suami yang baik buat kamu." Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Dan aku juga akan terus belajar jadi istri yang baik buat kamu. Kita jalani ini bersama." Ya, malam itu menjadi malam yang penuh kehangatan dan ketulusan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku yakin kami sedang melangkah ke arah yang benar.
dengan cinta dan pengertian sebagai landasannya. Pagi itu, setelah subuh berjamaah dengan suamiku, aku melihat suamiku yang tidak biasa, sepertinya dia berdebar-debar dengan memandangku. Aku paham dengan keadaan itu. Makanya aku langsung memancing-mancing dia, supaya ketegangannya semakin memuncak. Dengan santai, aku memperlihatkan tubuhku yang indah kepadanya. Tiba-tiba, setelah aku perlihatkan semua tubuhku, suamiku dengan sigap membuka pakaian sholatku dan membopongku ke kamar mandi. Aku heran kenapa suamiku malah menggendongku ke kamar mandi, kan ada kamar tidur. Setelah sampai ke kamar mandi, aku dibuatnya kaget. Dia memperlihatkan punyanya. Aku baru pertama kali melihatnya, dan tidak saya duga ternyata punyanya suamiku sangat besar, dan aku menjadi berdebar-debar tidak karuan. Di kamar mandi, dia memintaku untuk mengelus-elus timunnya yang besar itu. Tanpa ragu, aku langsung memegangnya dengan penuh santai dan halus. Karena aku takut, jika nanti tiba-tiba timunnya suamiku melontarkan cairan, nanti gagal lagi rencanaku. Dengan penuh kenyamanan, suamiku merasa kelojotan dengan perlakuanku kepada timunnya. Sesekali aku menjilat timunnya yang besar itu. Aku merasakan timun suamiku sangat berurat, besar, dan gak habis pikir. Bagaimana jika masuk ke dalam bijiku? Setelah suamiku sudah tidak tahan, agar timunnya ditanam di lahanku, dia membopongku lagi menuju kamar yang hangat itu. Malam pertama, kedua dan ketiga, gagal di pagi keempat. Aku merasakan apa yang selama ini aku tunggu-tunggu. Di kamar itu aku melanjutkan mengelus timonia. Sesekali aku hisap timun itu dengan pelan. Dia sangat kelojotan. Selanjutnya aku dibuat keenakan dengan tangannya dan juga bibirnya. Aku sangat merasakan apa yang belum pernah aku rasakan saat itu. Pagi itu kami sangat terhanyut dalam keindahan pernikahan. Aku merasakan genjotan timun berurat itu. Dengan sangat kegerapan, tidak kuat, dan sesekali aku merintah kesakitan karena besar sekali timun suamiku.